korupsi yang luar biasa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh publik nggak disentuh. Ya, yang disentuh orang yang tidak memiliki backup kekuasaan seperti Zarub Rikar. Itu pun ada isu ya yang dilaporkan itu lebih sedikit dibandingkan yang didapat. Konon begitu kata Maki ya, masyarakat anti korupsi Indonesia, yang dalam acara di iNews mengatakan itu uangnya 1,6 triliun bukan 1 triliun. Wallahu alam ya. Bahkan teman saya, salah seorang aktivis partai politik meyakinkan saya 2 triliun bang, bukan 1 triliun. I don't know exactly. Tetapi hal seperti ini kan harus di clearance ya. Apa yang sesungguhnya terjadi kan begitu. Begitu sobat era sekalian ya, sekali lagi Faisal Assegaf muncul dengan kritik tajamnya dan kita lihat ya bagaimana kritik Faisal selanjutnya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Faisal, ya kata kuncinya adalah tidak ada sejarahnya pemimpin yang jujur, tegas dan berani lahir dari alur kongsi licik, kolusi dan korupsi. Itu masalahnya ya. Mereka ngelihat gini, mereka mulai pasang kuda-kuda dalam artian gini, daya beli di Indonesia itu dilihat nggak naik gitu. Sementara kosnya tinggi. Ngapain saya tinggal di Indonesia? Saya cabut aja, pindah kemana? Vietnam, Malaysia, Bangkok, yang memang pertumbuhannya jelas. Pak Prabowo tuh ngomongnya bagus banget, berapi-api. Tapi saya ngelihat ya, penterjemahan dari menterinya nggak pinter gitu menerjemahkannya dengan baik gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya tadi efeknya, ini banyak yang sudah mulai ngitung akan relokasi gitu loh, akan relokasi tempat dari perusahaan asing. Kemudian perusahaan-perusahaan lokal, kalau daya belinya rendah, kemudian kosnya tinggi, apa? Paling gampang ngurangin pegawai. Pengangguran lagi tinggi ya? Dong. Gitu. Pengangguran tinggi, tanggung jawab negara lagi. Akhirnya maksudnya mau mendapatkan penghasilan, nanti tambah lagi stimulusnya di orang-orang yang pengangguran tersebut. Gitu. Salah kan? Nggak berani jawab kan? kita dengarkan Mas Rati, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, coba kita ambil satu video ya. Jarang saya udah ambil video sekarang. Bukan karena malas, tapi belum ada motivasi yang lebih ya. Karena melihat pemerintahan ini, pemerintahan ya yang tidak juga bisa dibanggakan, menimbulkan gairah, tapi tidak juga bisa dikritik habis-habisan. Karena baru 3 bulan, jadi lebih pada wait and see-nya ya. Tetapi ini ada penilaian dari Faisal Assegaf yang lama tidak muncul dan kemudian mulai lagi berkicau ya dengan Twitternya ya. Dan dengan penilaian yang lumayan keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Jokowi ini ya. Karena Prabowo Jokowi sepertinya tidak bisa dilepaskan Prabowo dari bayang-bayang Jokowi ya. Coba kita lihat, kita bacakan ya. Pelan-pelan kita bacanya. Awalnya sangat heboh dengan kejahatan judi online. Seketika diredam dan meredup. Kini drama perang soal pagar laut muncul. Segala retorika dan spekulasi mengusik nurani rakyat. Ujungnya bakal serupa dengan lenyapnya skandal kasus 300T, pemilu curang dan lain-lain. Luar biasa ya. Sangat
apa istilahnya, pesimistis Faisal Assegaf ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kongsi Prabowo dan Jokowi dalam 100 hari kerja kabinet sangat akur dan kompromistis. Jika ihwal itu terus berlanjut, peluang Gibran menuju 2029 semakin mulus. Artinya Jokowi berhasil memasung Prabowo. Kemudian kalaupun ada pertentangan kebijakan, hanya soal sinetron dan lawakan saja. Asbab itu berpotensi dipertahankan, semakin memberi ruang bagi Jokowi melenggang bebas di area kekuasaan yang sok galak, tapi faktanya omon-omon saja. Mesti disadari situasi tidak berubah, hanya akrobat tukar guling antar dinasti politik. Persenyawaan haram dan halal sulit dibedakan. Bagi-bagi kue kekuasaan demi kerakusan semata. Rakyat hanya kebagian tulang, diperas, dimiskinkan dan terus dibodohi. Pentingnya ikhtiar dan waspada atas perilaku hipokrit dan kebohongan yang menjadi misi berkelanjutan. Tidak ada sejarahnya pemimpin yang jujur, tegas dan berani lahir dari alur kongsi licik, kolusi dan korupsi. Untung ya Faisal menyadari ini ya. Karena di awal-awal sepertinya masih berharap ya. Jadi kalau muaranya kotor, ya pasti hilirnya juga kotor. Ya. Kalau hulunya kotor, ya hilirnya juga kotor. Jadi itu yang menjadi persoalan. Dan kita selalu diyakinkan bahwa Prabowo is such different person, ya. Tapi makin kesini ya makin tidak ada bedanya, ya. Jadi popularitas yang bisa digarap Prabowo adalah popularitas bansos, ya, makan gratis dan lain sebagainya, yang kemudian membuat namanya naik. Padahal yang kita butuhkan bukan hanya naik di mata rakyat yang tidak paham apa-apa, tapi naik di mata orang yang memang tekun meneliti kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pemerintah. Jadi tidak ada langkah-langkah radikal yang dilakukan oleh Prabowo Subianto kecuali business as usual. Ya adalah 1-2 ya, menghapuskan utang, UMKM dan lain sebagainya, which is good ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah fundamental ekonomi Indonesia bukan di penghapusan hutang. Atau misalnya fundamental ekonomi Indonesia bukan di penundaan 12% PPN. Tapi bagaimana kemudian merombak struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Jadi yang disentuh para konglomeratnya. Nah ini kelihatannya belum berani menyentuh para konglomeratnya. Hanya memberikan semacam hiburan-hiburan kecil bagi UMKM misalnya. Sementara yang fundamentalnya adalah penguasaan lahan, penguasaan tambang ya oleh para konglomerat dan para pejabat, itu nggak disentuh. Termasuk juga dominasi RRC di dalam area-area industri strategis Indonesia termasuk pertambangan juga tidak disentuh. Kemudian juga korupsi yang luar biasa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh publik nggak disentuh. Ya, yang disentuh orang yang tidak memiliki backup kekuasaan seperti Zarub Rikar. Itu pun ada isu ya yang dilaporkan itu lebih sedikit dibandingkan yang didapat. Konon begitu kata Maki ya, masyarakat anti korupsi Indonesia yang dalam acara di iNews mengatakan itu uangnya 1,6 triliun bukan 1 triliun. Wallahu a'lam ya. Bahkan teman saya salah seorang aktivis partai politik meyakinkan saya 2 triliun bang bukan 1 triliun. I don't know exactly. Tetapi hal seperti ini kan harus di clearance ya. Apa yang sesungguhnya terjadi kan begitu. Begitu sobat era sekalian ya, sekali lagi Faisal Assegaf muncul dengan kritik tajamnya dan kita lihat ya bagaimana kritik Faisal selanjutnya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Faisal, ya kata kuncinya adalah tidak ada sejarahnya pemimpin yang jujur,
tegas dan berani lahir dari alur kongsi licik, kolusi dan korupsi. Itu masalahnya ya. Makanya saya katakan kalau yang muncul adalah gerombolan pencoleng dalam pemilu, ya nggak ada sejarahnya kemudian muncul pemimpin-pemimpin yang jempolan, yang punya niat baik untuk merombak negeri ini. Ya ada niat baik, tapi 40%, 60%-nya adalah personal interest atau group interest atau kelompok tertentu ya. Kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat dan kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Orang yang jahat banyak yang mencari-cari, tapi orang yang baik hati tidak ada yang mencari-cari. Karena orang yang baik hati tidak mau cari jabatan, itu masalahnya. Ya. Assalamualaikum, hadir Bung RH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ikut nyimak Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat RH sekalian, jadi mood hari ini adalah memang ya, kita tidak bisa mengatakan pemerintahan ini buruk, tapi tidak juga bisa mengatakan pemerintahan hari ini luar biasa. Jadi tidak ada gebrakan yang kemudian kita membuat merasa tercengang. Faktor wow. Jadi faktor wow-nya itu juga bingung gitu ya. Coba kita lihat ya. Nih, ini bagaimana ekstradisi Paulus Thanos yang sudah ditangkap tapi nggak bisa kesinikan ya. Tuh, yang terjadi adalah Ubaidillah Badrun ya dicopot sebagai apa ini? Oke. Di depan Jenderal TNI Polri Prabowo, rakyat yang menggaji saudara. Ya dia cuma ngancam-ngancamin aja, tidak ada gerakan yang sistematis ya. Kalau cuma ancam-ancam doang kan mestinya ada kebijakan yang jelas gitu loh ya. Nusron Wahid, Menteri ATR BPN copot kepada 6 pegawai terlibat pagar laut Tangerang dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Luar biasa. Biasanya kerucu-kerucunya aja ya. Kemudian Ubaidillah Badrun dicopot dari jabatan koordinator program studi UNJ. Kritisi otoritas rektor setelah status PTNBH ya. Tidak itu saja tapi juga aktivitas di luarnya ya. Sebagai seorang intelektual ya, kita harus pahami ya bahwa yang namanya intelektual itu tidak hanya peduli kampusnya tapi peduli masyarakatnya. Prabowo sebut ciri negara gagal bisa dilihat dari tentara dan polisi. That's right ya, tentara yang korup, polisi yang korup. Itulah negara gagal. Nanti kita lihat ya. Lagi nih. Itu aja ya saudara sekalian. Banyak hal yang harus kita pahami ya. Ada yang telepon tapi kita nggak tahu siapa. Oke. Kita akan lihat. Ya itu saja saudara sekalian. Kita akan bahas hal-hal lain lagi ya. Oke. Coba kita. Oke gas. Ternyata omon-omon doang ya. Pak Dewowo cuma omon-omon doang. Selama ini kita hanya buang waktu berdiskusi. Sudah tahu masalahnya, penyebabnya, tapi tak ada kegerakan apa-apa. Sampai kapan kita menunggu bergerakan Pak Prabowo? Ternyata memang benar hanya omon-omon. Bang Refli, kenapa Prabowo tidak tegas mengaudit kekayaan Mulyono padahal sudah jelas dia dinobatkan finalis OCCRP? Apakah Prabowo tersandra kasus food estate 108 triliun? Anda sudah menjawabnya salah satunya ya. Tapi yang saya katakan adalah Prabowo seperti gigi, dia akan gigi nol, netral terhadap Mulyono. Kalau ada desakan untuk mengadili Mulyono, ya dia akan diam saja, tapi tidak akan menjadi
akan berdiri di depan. Tapi kalau tidak ada desakan dia diam juga. Jadi dia main aman ya. Itulah ciri-ciri pemimpin yang tidak mau ambil resiko untuk kebaikan ya. Mau main aman saja ya. Kemudian saya tetap yakin kecurangan hanya melahirkan pemimpin yang jahat. Timbul majikan Mukidi jadi jongos Mukidi ya. Ya kita sebaiknya tunggu saja ya. Sekali lagi once again ya. Tadinya saya berharap paling tidak Prabowo mengurangi dominasi Jokowi ya, mereshuffle ya, dan kemudian meninggalkan orang-orang baik dan melepas orang-orang buruk dan merekrut orang-orang baik. Tapi sekali lagi ya, masih hanya omon-omon doang kelihatannya ya. Itu saja saudara sekalian, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.